Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Oke, semangat pagi Sobat Pendidikan. Balik lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada himpunan, serta bagaimana cara menyelesaikan soal himpunan dalam masalah kontekstual. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Karena dengan kalian mensubscribe channel YouTube ini, maka kalian akan memberikan semangat kepada kami sebagai konten creator untuk lebih semangat dalam membuat video. Selanjutnya, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like video ini. Dan buat kalian yang belum komen, silahkan di komen dan di share ke teman-temannya, agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, selanjutnya, ya walaupun memang sekarang penggunaan masker sedikit longgar karena masalah ketika demo Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa gunakan maskermu ketika keluar rumah. Karena apa? Maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Oke, langsung saja kita ke video pembelajaran. Mari kita saksikan. Ya, sobat pembelajar, sobat pendidikan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan. Nah, untuk yang pertama kali, operasi pada himpunan itu ada yang namanya irisan himpunan. Apa sih irisan himpunan itu? Irisan himpunan adalah himpunan yang anggotanya menjadi anggota di dua himpunan atau lebih. Nah, nama lain dari irisan himpunan adalah intersection atau intersect. Untuk logonya sendiri, dia seperti huruf N. Nih, seperti huruf N. Nah, atau dalam soal cerita biasanya dihubungkan dengan kata penghubung yaitu dan. Misalkan kambing dan ayam, berarti K bentuknya N, A gitu ya. K dan A. Nah, misalkan nih saya punya contoh begini. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah 2, 4, 6. Tentukan A irisan B. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian tinggal melihat anggota di A dan B yang sama. Apakah ada atau enggak gitu ya. Jika ada, ditulis. Nah, maka yang sama itu adalah A irisan B. Nah, sekarang lihat A itu kan di situ 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu 2, 4, 6. Ada yang sama enggak? Ada. Siapa yang sama? Yang sama itu di sini adalah 2 dan 4 kan? Di sini juga sama kan, ada 2 dan 4. Karena ada yang sama, maka yang sama itu disebut A irisan B. Anggotanya adalah 2 dan 4. Untuk gambar diagram Venn-nya, maka gini, kalian buat kotak kayak kemarin kan. Nah, di pojok-pojoknya atau di salah satu pojoknya tulis S, menandakan bahwa dia adalah himpunan semesta. Misalnya saya tulis di kiri atas. Nah, selanjutnya karena di sini ada dua himpunan, maka kita buat dua lingkaran. Nah, selanjutnya karena kemarin ingat kan? Kalau ada yang sama itu namanya apa? Tidak saling lepas. Karena tidak saling lepas, dia juga disebut sebagai irisan himpunan. Nah, kemarin kan kalau tidak saling lepas, maka ada yang berhimpit gitu kan. Nah, yang berhimpit itu adalah yang sama.
Karena di sini 2 dan 4, maka yang di tengah adalah 2 dan 4. Himpunan A selain 2 dan 4 ada 1, 3, dan 5, maka ditulis di lingkaran A 1, 3, dan 5. Di himpunan B 2 dan 4-nya udah dipakai, maka yang belum dipakai adalah 6, maka kita tuliskan di sini 6 seperti itu. Sehingga A irisan B adalah 2 dan 4. Untuk gambar diagram Venn-nya seperti ini. Gitu. Untuk soal nomor 2 nih, ini lebih susah. Karena kenapa? Di sini ada 3 himpunan. Nah, misalnya gini, diketahui himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Serta himpunan C adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, tentukan A-nya. A irisan B. Yang B, B irisan C. Yang C, A irisan C. Dan D, A irisan B irisan C. Terus soal D-nya buat diagram Venn-nya. Oke, lihat di sini. Yang A irisan B. Maka kita cari A dan B apakah ada yang sama. Nah, ternyata ada yang sama. Siapa yang sama? 3 sama dengan 5 kan? Sama kan? Nah, maka A irisan B jawabannya adalah 3,5 seperti itu. Sekarang yang B. B itu kan di sini B irisan C. B dan C apakah ada yang sama? Ada. Berapa? 2 dan 3. Maka kita tulis 2 dan 3 seperti itu. A irisan C. Nah, A dan C apakah ada yang sama? Ada. Siapa? 1 dan 3. Maka kita tulis 1 dan 3. Yang D, A irisan B irisan C. Nah, himpunan A, himpunan B, himpunan C apakah ada yang sama? Lihat, ternyata ada. Berapa? 3. Maka jawabannya A irisan B irisan C adalah 3. 3 aja kan? Nggak ada yang lain, maka jawabannya 3 doang. Nah, selanjutnya di sini buatlah diagram Venn-nya. Nah, loh ini kan ada 3 himpunan nih. Gimana cara buat diagram Venn-nya? Lihat di sini, A dan B kan nyambung, ada ya, ada irisannya. Tidak saling lepas. B dan C ya, tidak saling lepas juga. A dan C tidak saling lepas juga. Nah, A, B, dan C ada nyambung juga. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya begini. Karena ada 3 himpunan, maka 3 lingkaran. 2, 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang mana? Kalian tulis deh. A, B, C. Gitu. Nah, selanjutnya lihat dari yang paling banyak. Jadi A irisan B irisan C 3. Maka daerah perpotongan lingkaran A, B, dan C kalian isi angka irisannya 3. Maka 3 itu di sini. Gitu. Nah, selanjutnya A dan B. Ini kan A nih. Ini B. Maka A dan B itu yang ini kan. Nah, 3-nya udah masuk. Yang belum masuk 5. Berarti yang di atas 3 nih 5. Seperti ini. Selanjutnya A dan C. Ini kan A. Ini ya, ini A, ini C. Sehingga daerah dan AC itu ini sama ini nih. 3-nya udah. Berarti yang belum 1. Berarti kita tulis di sini 1. Ini. Terus B dan C. Ini kan lingkaran B, ini lingkaran C. Berarti B dan C itu di sini nih irisannya. Nah, lihat irisan B dan C adalah 2 dan 3. 3-nya udah, berarti tinggal 2-nya. 2-nya di mana? Di samping kanan 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang lihat. A itu kan 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5-nya udah. Yang belum 7 dan 9. Tulis aja secara acak dimanapun. 7, 9. B, lihat yang B. Di situ kan 2, 3, 5. 2-nya udah, 3-nya udah, 5-nya udah. Berarti udah selesai. Yang C, 1, 2, 3, 6. 1-nya udah, 3-nya udah, 2-nya udah, yang belum 6.
Maka kita tulis 6 di sini. Sehingga diagram Venn untuk soal contoh nomor 2 yaitu seperti ini gitu. Jika ada pertanyaan silahkan boleh DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 atau bisa juga lewat email di badarudinmahmud070@gmail.com. Oke, itu yang pertama irisan. Nah, yang kedua di sini saya punya namanya gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota 2 himpunan atau lebih. Nama lainnya adalah union atau disimbolkan sebagai U. Nah, atau nama kata penghubungnya adalah atau. Contohnya gini nih. Diketahui A himpunan X di mana X kurang dari 7, X anggota bilangan genap positif. Himpunan B-nya faktor dari 12. Himpunan C-nya adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan 1, kurang dari 5. X anggota bilangan asli. Yang A, tentukan A gabungan B. Yang B, A gabungan C. Yang C, B gabungan C. Dan yang D, A gabung B gabung C. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkahnya kalian tentukan dulu siapa saja anggota dari A, anggota dari B, anggota dari C. Nah, lihat di situ. X kurang dari 7, X anggota bilangan genap positif. Karena kurang dari 7, berarti dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di situ bilangan genap positif, maka bilangan genap itu adalah 2, 4, dan 6. Maka anggota dari A adalah 2, 4, dan 6. Seperti itu. Himpunan B, faktor dari 12. Nah, masih ingat kan gimana cara nyari faktor dari 12? Perkalian berapa saja yang dapat menghasilkan 12? Yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Sehingga anggota dari B adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang C, X lebih besar atau sama dengan 1, X kurang dari 5. X anggota bilangan asli. Bilangan asli kan bilangan yang dimulai dari 0, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena di sini lebih besar dari 1 dan kurang dari 5 dan ada sama dengannya, maka satunya masuk ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Sekarang kita udah punya nih A, B, sama C. Sekarang tinggal menentukan gabungannya. A gabung B. Nah, tadi kan di situ himpunan yang anggotanya merupakan anggota 2 himpunan atau lebih. Jadi lihat di sini, A gabung B, himpunan A sama B digabung. Kan A itu 2, 4, 6. B itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, di sini kan ada yang sama. Untuk yang sama ditulisnya 1 kali saja. Maka tinggal kita tulis saja. Anggota B-nya itu kan 1. Berarti 1. Selanjutnya diurutkan yang terbesar. 2 kan? 2. Setelah 2 berapa? 3. Terus 4. Berapa lagi? 6. Dan 12. Nah, maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. A gabung C. Nah, yang himpunan A sama C digabung. Maka bentuknya seperti apa? Kan A itu 2, 3, 4. C itu 1, 2, 3, 4. Oh ya, A itu 2, 4, 6. Sehingga A gabung C 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, yang C, B gabung C. Ini kan 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 6 ada, 12 ada. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, yang terakhir A gabung B gabung C. Lihat 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2,
3, 4, 6, dan 12. Nah, selanjutnya diagram Venn-nya kayak gimana gitu ya, khusus untuk yang D. Karena di sini A sama B ada yang sama, B sama C ada yang sama, maka bentuknya sama seperti soal irisan yang tadi. Jadi ada 3 lingkaran. Lihat, A, B sama C ada yang sama. Huruf berapa aja? 2 dan 4. Maka di tengah sini adalah 2 dan 4. Gitu, 2 dan 4 nih. Terus selanjutnya A itu 2, 4 dan 6. 6 kan beririsan sama B ya. Maka 6-nya di sini. Terus A dan C 2, 4. 2, 4. Nah, 2 dan 4-nya udah. Cuman itu aja, berarti ya B dan C dulu, B dan C. 2, 3 sama 1. Berarti di sini 2, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, betul. Maka di B sisa 12. Jadi untuk soalnya seperti ini. Nah, yang gabungan itu yang mana? Ini semuanya kita arsir. Nah, ini adalah gabungan dari A gabung B gabung C, seperti itu. Oke, yang ketiga, di sini ada namanya selisih dua himpunan. Nah, untuk lambangnya adalah A min B gitu, A dikurang B gitu ya. Nah, apa sih selisih dua himpunan? Jadi, himpunan di mana anggotanya adalah himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Contohnya gimana? Misalkan gini, saya punya himpunan A isinya 2, 3, 5, 7, 11. Dan himpunan B isinya 3, 5, 11. Nah, maka A dikurang B. Lihat, A sama B. Ada yang sama enggak? Ada. Berapa? 3, 5, 11, ya kan? Nah, 3, 5, 11 yang sama. Karena A dikurang B, maka A lihat sisanya berapa? 2 dan 7. Maka A dikurang B adalah 2 dan 7. Gitu. Terus B dikurang A. Lihat B masih ada sisa atau enggak? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada adalah, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Masih ingat nggak gimana cara nulis himpunan kosong? Maka tulis huruf O, terus disilang seperti ini. Jadi B dikurang A, himpunan kosong, tapi A dikurang B 2,7. Seperti itu ya untuk selisih dua himpunan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Oke, ini untuk materi terakhir. Di sini menyelesaikan masalah himpunan. Nah, di sini himpunannya masalahnya masalah kontekstual biasanya ya. Soalnya bentuknya cerita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kalian harus ingat dulu kalau misalkan arti dari NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Dengan A-nya itu misalkan nih, saya punya contoh gini. Ada himpunan A isinya 2, 3, 5, 6, 7. Nah, NA-nya berapa? Nah, hitung jumlah anggotanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA sama dengan 5. Seperti itu. Nah, jika ada himpunan A dan B, maka untuk menentukan banyaknya himpunan semesta, yaitu dengan seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi NS itu banyaknya himpunan semesta adalah NA banyaknya himpunan A ditambah NB banyaknya himpunan B dikurang NA irisan B. Jadi A irisan B-nya dulu ada berapa, nanti ditentukan himpunannya, ditambah N komplement dari A gabung B. Nah, misalkan saya punya contoh begini. Kepala keluarga penduduk suatu kampung
kampung 25 orang bertani, 17 orang berdagang, 5 orang bertani dan berdagang, dan 15 orang tidak bertani maupun berdagang. Jumlah keluarga di kampung tersebut adalah A-nya 52, B-nya 48, C-nya 42, dan D 32. Nah, jawab. Di sini kan ada bertani, berdagang, bertani dan berdagang, tidak bertani maupun berdagang. Nah, misalkan yang bertani adalah T, maka NT adalah 25. Kenapa NT sama dengan 25? Karena bertani ada 25 orang, berarti NT sama dengan 25. Terus berdagang, kita misalin berdagang itu D. Karena yang berdagang ada 17, maka ND sama dengan 17. Nah, lihat di situ bertani dan berdagang. Berarti bertaninya T dan berdagang D. Tadi kan dan itu sama dengan irisan. Sehingga T dan D berarti N T irisan D sama dengan 5. Tidak bertani maupun berdagang. Nah, karena bertani itu T, maka enggak bertani adalah T komplement. Maupun itu sama dengan dan, gitu ya. Berdagang, tidak berdagang maksudnya berarti D komplement. Nah, T komplement dan D komplement dia sama saja dengan T gabung D di komplement gitu. Sehingga NT gabung D komplement adalah 15 orang. Yang ditanya di sini jumlah kepala keluarga di kampung tersebut berapa? Berarti NS yang ditanya. Nah, lihat yang atas. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B ditambah NA gabung B komplement. Tapi karena di sini bukan A dan B, maka kita ganti. Jadi NS sama dengan NT ditambah ND dikurang NT iris D ditambah NT gabung D komplement. NT-nya berapa? 25. ND-nya berapa? 17. Berarti 25 ditambah 17 dikurang NT iris D berapa? 5. Berarti dikurang 5 ditambah 15. 25 ditambah 17 42. Min 5 ditambah 15 adalah 10. Sehingga 42 ditambah 10 adalah 52. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan bisa DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 atau boleh juga email di badarudinmahmud070@gmail.com. Nah, untuk latihan soal agar lebih paham, silahkan latihan soalnya sebagai berikut. Bagaimana sobat pendidikan, video pembelajaran tadi menyenangkan bukan? Nah, jadi untuk kalian silahkan jika ada pertanyaan mengenai masalah tadi, boleh email ke email saya di badarudinmahmud070@gmail.com atau bisa juga DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Jika ingin fallback, DM saja, insya Allah saya fallback seperti itu. Nah, selanjutnya video ini dicukupkan saja. Tapi saya ingatkan lagi, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang belum like, silahkan di like. Tinggal pencet tombol jempol gini kan, itu jadi mudah banget. Selanjutnya, jika belum komen, silahkan komen di kolom komentar. Yang belum share ke teman-temannya, silahkan di share agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pendidikan.